Baik, selamat pagi semuanya yang menonton video ini, dan juga terutama selamat pagi untuk Bapak Yere selaku guru mata pelajaran biologi di kelas 10.5. Saya Arthur Winata dari kelas 10.5 absen 7 akan melakukan tugas pengganti remedial dari PH pertama, yang dimana menjelaskan materi tentang satu subbab dalam PH 1 dan dijelaskan secara lisan, dan untuk penggantinya dijelaskan dalam video. Oke, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke materinya. Materi yang saya ambil dari subbabnya itu tipe ekosistem. Oke, kita langsung masuk saja. Tipe ekosistem. Tipe ekosistem adalah lingkungan, abiotik, dan komunitas yang hidup di dalamnya akan menentukan tipe bentuk ekosistem. Ekosistem dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu perairan atau akuatik dan ekosistem darat atau terestrial. Kita masuk yang pertama, yaitu ekosistem akuatik atau perairan. Kita kalau dengar dari ekosistem perairan, ya berarti di otak kita itu berarti tempat tinggal yang berada di laut, di air. Intinya itu ekosistem yang ada di perairan akuatik. Ekosistem perairan adalah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri dari air. Makhluk hidup dalam ekosistem perairan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut: plankton, nekton, neuston, bentos, perifiton. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang plankton. Plankton terdiri atas fitoplankton, zooplankton. Organisme ini dapat bergerak dan berpindah secara pasif karena pengaruh arus air, misalnya uniseluler, protozoa, ganggang. Nekton merupakan organisme yang bergerak aktif, berbeda dengan plankton yang dimana dia bergerak secara pasif karena pengaruh dengan arus air. Nekton merupakan organisme yang bergerak aktif yang dimana dia bisa berenang, misalnya ikan. Neuston merupakan organisme yang mengapung di permukaan perairan, misalnya serangga air, teratai, eceng gondok. Bentos merupakan organisme yang berada di dasar perairan, misalnya udang, kepiting, cacing. Perifiton merupakan organisme yang melekat pada organisme lainnya, misalnya ganggang, siput. Itu saja dari ekosistem yang perairan. Sekarang kita akan memasuki ekosistem darat. Ekosistem darat meliputi area yang sangat luas yang disebut dengan bioma. Tipe-tipe bioma dipengaruhi dengan iklim. Terdapat 7 macam bioma di permukaan dunia ini. Di bumi, yaitu ada hutan hujan tropis, savana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Seperti namanya sendiri, hutan hujan tropis memiliki curah hujan yang sangat tinggi, 200 sampai 450 cm per tahunnya. Hutan hujan tropis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Matahari bersinar sepanjang tahun dengan suhu lingkungan antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Pohon-pohon di hutan hujan tropis tumbuh sangat tinggi, yang dimana bisa mencapai 55 meter lebih, dan membentuk kanopi atau tudung. Pada area bawah kanopi terbentuk iklim mikro yang mendapatkan kelembapan yang sangat tinggi. Cahaya matahari lebih sedikit dan suhunya lebih rendah daripada di atas kanopi. Sebagian besar hewan hidup di sekitar kanopi karena mudah mendapatkan makanan dan berpindah tempat. Banyak pula hewan yang bisa terbang atau memanjat, misalnya burung, kelelawar, monyet. Sementara di tanah terdapat macan tutul, jaguar. Yang kedua adalah sabana atau savana. Merupakan padang rumput yang diselilingi pohon-pohon. Sabana terdapat di daerah tropis dengan curah hujan yang tidak setinggi dengan hutan hujan tropis, yang dimana 90 sampai 150 cm per tahunnya. Jika di Indonesia sendiri terdapat di bagian Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sabana dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sabana murni atau satu jenis pohon, dan juga sabana campuran, yaitu pohonnya
jenisnya macam-macam. Hewan-hewan yang berada di sabana misalnya kuda, gajah, kijang, singa. Yang berikutnya, yang ketiga adalah padang rumput. Padang rumput seperti namanya saja, dia adalah padang rumput, tapi tidak seperti sabana. Sabana merupakan padang rumput yang dikelilingi dengan pohon-pohon. Sedangkan padang rumput terdapat di daerah tropis yang beriklim sedang. Curah hujannya rata-rata 20-50 cm per tahunnya. Ada juga tetapi yang mencapai sampai 100 cm per tahun. Dan hujan turun tidak teratur. Rumput di sana yang tumbuh subur bisa sekitaran hingga 3 meteran. Sementara hutan yang curah hujannya rendah, rumputnya cenderung pendek. Hewan yang hidup di dalam padang rumput biasanya terdapat hewan reptil-reptil, ular, dan juga ada sedikit burung, bison, zebra, dan lainnya. Yang terakhir, padang gurun. Seperti yang bisa dikenal sendiri, padang gurun. Padang gurun merupakan padang yang luas, tandus, karena hujan yang jarang turun. Ciri-cirinya, curah hujan sangat rendah, keadaan tanah sangat tandus, kelembapan udara sangat rendah, lingkungan di siang hari bisa sangat panas, yaitu bisa sampai 60 derajat Celcius, dan pada saat malam hari bisa mencapai 0 derajat. Hewan-hewan yang hidup di situ di antara lain adalah semut, kalajengking, kadal, unta, dan lainnya. Tumbuhan yang hidup di habitat kering dengan ciri-ciri berakar panjang, menyimpan air, dan batang daunnya memiliki lapisan lilin. Contohnya, kaktus. Baik, itu saja subbab yang saya pilih untuk tugas pengganti remedial PH1. Akhir kata, terima kasih.